Halo teman-teman semua. Jadi di sini kami akan menjelaskan hasil praktikum mata kuliah pemrograman web dan jaringan tentang penjelasan skema jaringan komputer yang disusun oleh 23 2025 021 Marta Salina Sandi, 23 2025 057 Wardah Salwa, 23 2024 037 Aji Dila Pagar Awan Idris, 23 2025 026 Norval Farakan, 23 2025 045 Dava Jadrokan Rajat, kelompok 4 kelas A. Nah, menurutmu bagaimana cara komputer agar bisa saling kirim data dalam satu ruangan? Cara yang pertama menggunakan kabel agar langsung terkonek, dan yang kedua menggunakan wifi yang sama agar langsung terhubung. Apakah itu cukup? Kenapa kadang sudah terhubung tetapi tidak bisa mengirim data? Ternyata tidak semua perangkat yang sudah terhubung bisa saling mengirim data. Supaya bisa memahami penyebabnya, kita perlu mengetahui konsep dasar dalam jaringan komputer terlebih dahulu. Pertama, jaringan komputer memungkinkan beberapa perangkat saling terhubung sehingga dapat bertukar informasi dan berbagi sumber daya. Yang kedua, IP address digunakan sebagai alamat atau penomoran identifikasi untuk setiap komputer dalam jaringan. Subnet mask menentukan perangkat dalam jaringan yang sama atau berbeda, sehingga mempengaruhi perangkat bisa langsung terhubung atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan soal tipe A, koneksi pada dua switch. Yang akan saya jelaskan adalah cara kerja, topologi jaringan yang digunakan, dan kelebihan beserta kekurangannya juga. Yang pertama, cara kerja switch. Satu switch mencatat MAC address perangkat. Jadi switch akan menyimpan MAC address dari setiap perangkat yang terhubung sehingga switch bisa mengenali perangkat mana saja yang ada di jaringan. Yang kedua, data dikirim langsung jika tujuan diketahui. Jadi maksudnya kalau switch sudah tahu alamat tujuan, data akan langsung dikirim ke perangkat tersebut tanpa lewat perangkat lain, jadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, jika alamat belum diketahui, data akan di-broadcast. Maksudnya adalah jika switch belum tahu alamat tujuan, maka data akan dikirim ke semua perangkat dalam jaringan. Ini disebut broadcast sampai ditemukan perangkat yang tepat. Yang keempat, data antar switch dikirim melalui koneksi penghubung. Jadi switch juga bisa terhubung dengan switch lain sehingga data bisa dikirim antar jaringan yang lebih luas. Berikutnya saya akan menjelaskan topologi jaringan yang digunakan. Di sini kita menggunakan topologi bintang yang diperluas atau extended star, yaitu dua switch yang dihubungkan menjadi satu jaringan besar sehingga jumlah perangkat yang terhubung bisa lebih banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari penggunaan switch dan topologi bintang yang diperluas atau extended star. 1. Kinerja cepat dan efisien. Switch mampu mengirim data dengan cepat karena langsung ke tujuan, tidak seperti hub yang menyebarkan ke semua perangkat. Yang kedua, mudah dikembangkan. Kalau ingin menambahkan perangkat atau memperluas jaringan, cukup menambahkan switch baru tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada. Yang ketiga, gangguan tidak memengaruhi perangkat lain. Kalau ada satu perangkat yang bermasalah, perangkat lain tetap bisa berjalan normal karena koneksinya tidak saling mengganggu. Penggunaan switch dan topologi bintang yang diperluas ini juga memiliki kekurangan, antara lain satu, biaya lebih mahal dibandingkan hub. Switch biasanya lebih mahal dibandingkan hub, terutama jika digunakan untuk jaringan yang besar. Kedua, pengaturan lebih rumit. Untuk beberapa jenis switch seperti managed switch, pengaturannya cukup kompleks dan butuh pemahaman jaringan. Yang ketiga, masih bisa terjadi broadcast. Walaupun lebih efisien, switch tetap melakukan broadcast jika alamat tujuan belum diketahui, sehingga bisa menambah beban jaringan. Yang keempat, ketergantungan pada perangkat pusat. Jika switch utama rusak, maka semua perangkat yang terhubung ke switch tersebut akan terganggu. Yang kelima, butuh perawatan dan monitoring. Agar jaringan tetap stabil, switch perlu dicek dan dirawat secara berkala. Nah, pada soal tipe B, koneksi dengan router. Adanya router berguna untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan dari suatu perangkat dapat sampai ke perangkat tujuan secara efisien. Pada soal ini, router digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Selanjutnya, pada soal tipe C,
Atau yang ketiga, pada soal ini terdapat akses point yang dapat digunakan untuk mengubah jaringan kabel menjadi sinyal Wi-Fi agar bisa digunakan oleh smartphone atau laptop. Pada soal ini, akses point dapat digunakan menggunakan jaringan kabel yang menjadi sinyal Wi-Fi. Nah, dari soal ini menunjukkan bahwa perbedaan media koneksi tidak mempengaruhi komunikasi selama konfigurasi jaringan sesuai. Nah, selanjutnya pengecekan ping untuk mengetahui bahwa PC ini saling terhubung untuk berkomunikasi dalam satu jaringan. Nah, caranya sebagai berikut. Yang pertama, klik terlebih dahulu PC-nya. Setelah diklik, pilih desktop, lalu klik command prompt, dan ketik perintah ping, lalu ketik IP address PC yang dituju, lalu menunggu balasan. Setelah muncul balasan seperti ini, berarti PC yang kita cek dengan PC tujuannya itu sudah saling terhubung dalam satu jaringan untuk bertukar informasi ataupun data. Tetapi jika muncul request timeout atau bahkan tidak ada balasan, berarti dari PC tersebut dengan PC satunya lagi itu tidak bisa atau belum bisa saling mengirim data. Nah, setelah tadi melakukan pengecekan ping, di Cisco Packet Tracer pun kita bisa melakukan simulasi untuk pengiriman datanya. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah klik PC-nya untuk pengecekan IP dan default gateway-nya sudah sesuai dengan IP yang ada pada router, sesuai dengan gigabit Ethernet atau port yang digunakan. Kita cek lagi di PC yang satunya lagi. Sudah sesuai juga dengan IP yang ada pada router. Lalu kita add simple video atau protokol data unit dari PC 1 ke PC 3. Lalu klik simulation yang ada pada pojok kanan bawah. Dan ada keterangannya juga bahwa dari PC 1 dikirimkan ke switch 0, lalu dikirimkan ke router 0, setelah itu dikirimkan ke switch 1, setelah dikirimkan dari switch 1 ke PC 3. Setelah ini data dikirimkan lagi, dikembalikan ke PC 1. Nah, kita pun bisa melihat bahwa sudah ada tanda checklist atau centang bahwa data dapat terkirim dengan benar. Lalu kembalikan lagi ke mode real time dan lihat delay statusnya bahwa sudah successful. Pada slide ini kita akan menjelaskan bahwa bagaimana sih jika PC atau perangkat yang ada pada jaringan komputer tidak ada IP address atau tidak menggunakan IP address yang sesuai. Kita lihat pada video berikut. Kita cek dulu di PC 1 tidak ada IP-nya, belum diisi. Lalu kita coba cek pada laptop. Nah, ini sudah ada karena kita menggunakan laptop dari sambungan access point, yaitu dari wireless. Jadi sudah disesuaikan IP address-nya otomatis menggunakan DHCP. Namun kita pun bisa juga mengaturnya menggunakan static. Nah, kita coba cek juga pada perangkat lainnya. Ini IP-nya juga sama, otomatis. Kita tambahkan simple videonya ke perangkat PC 1 dan smartphone. Kita coba simulation.
Lalu dari PC1 ke switch 0. Dari sini pun sudah terlihat bahwa sudah ada tanda silang, berarti data tidak terkirim dengan benar. Nah, jika kita stop simulationnya, mode simulationnya, lalu kita ganti ke real time, pada list statusnya pun di tampilannya failed, bukan successful seperti IP address-nya yang sesuai. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum, dapat dilihat bahwa koneksi yang diciptakan dari kabel atau WiFi saja tidak menjamin perangkat dapat saling berkomunikasi. Nah, pada penjelasan awal itu sebetulnya tidak selalu salah dan tidak selalu betul, karena sebetulnya faktor utama yang menentukan adalah kesesuaian IP address dan jaringan yang digunakan. Sekian dan terima kasih.